Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Ayu asaimun soimat, para kaum muslimin saudaraku seiman, kita lanjutin materi yang kemarin, yaitu kemarin puasa meningkatkan integritas. Sekarang adalah temanya tanda-tanda dan ciri-ciri puasa yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang benar dan diterima, di mana selama ini kita sering mendengarkan tentang keutamaan, fadilah, besarnya pahala yang dikerjakan di bulan Ramadan, baik puasa maupun ibadah yang lain. Di mana-mana banyak mubaligh yang menyampaikan tentang mudha'aful hasanah, dilipat gandakannya kebaikan dan pahala di bulan Ramadan. Pahala itu yang disebutkan Allah dan Rasulnya yang sedemikian besar, ada syarat. Syarat bisa dapat pahala besar itu jika ibadah yang dikerjakan dilakukannya karena Allah, ikhlas. Yang kedua, benar menurut tuntunan syariat. Pertanyaannya adalah, apakah sholat, puasa, dan berbagai ibadah lain yang dijanjikan pahala besar berpahala jika niatnya bukan karena Allah? Ya tidak. Yang kedua, apakah sholat itu berpahala besar kalau salah mengerjakannya? Ya tidak. Jadi pahala besar yang dijanjikan Allah dan Rasulnya di dalamnya mengandung syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua benar. Dan kemudian syarat yang ketiga, nanti pasca ibadah, orang ada yang menyebut pasca Ramadan, kalau Ramadan nama bulan, tetapi yang membuat efek perubahan pada diri seseorang bukan karena bulan Ramadan yang dilaluinya, bukan, tapi karena puasa yang dikerjakannya. Mau orang kafir, orang munafik, orang zalim juga ketemu bulan Ramadan. Tapi kalau dia tidak puasa atau tidak benar puasanya, ya bahasa orang Betawinya nggak ngepek, tidak membawa dampak perubahan. Jadi pasca Ramadan atau pasca Syam ada tanda-tandanya bahwa puasa itu benar dan berpahala. Tanda yang pertama yaitu pola keyakinan. Keyakinannya atau keimanannya semakin kokoh, semakin kuat, semakin menebal. Dan ini memang tidak dirasakan orang lain, yang bisa merasakannya diri sendiri. Karena faktor akidah, keimanan itu adanya di dalam kolbu, hati. Kita yang sudah bisa merasakan puasa itu bisa dipelajari dengan baik, ditafakuri, kontemplasi, perenungan yang mendalam, itu kemudian merasakan keimanannya akan pengawasan Allah semakin kuat, di mana bahwa kita ada di dalam kantor, di rumah, di jalanan, itu selalu merasa ada yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengawasan ini memiliki kendali diri untuk lepas kontrol dalam tindakan. Bukankah kita akan malu berbuat buruk jika dilihat pimpinan? Bukankah kita takut berbuat salah kalau dilihat aparat? Apalagi yang melihat yang lebih tinggi daripada pimpinan maupun aparat, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang lebih patut kita malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbuat baiknya jadi semangat, berbuat buruknya jadi takut. Karena apa? Karena memiliki keyakinan yang bertambah kuat. Kemudian pola keyakinan ini juga orientasinya kepada akhirat. Yang mungkin selama ini seseorang melakukan sesuatu adalah money oriented,
orientasinya dunia atau cerdas finansial, setiap melakukan sesuatu harus menghasilkan materi finansial, uang, ya, 3 perkara yang memang membuat orang rusak jiwanya, ya. Hubul jah, hubul mal, hubul madah, cinta jabatan, cinta harta, cinta pujian. Ini yang akan merusak mentalitas seseorang. Orang yang berpuasa nggak menahan makan, menahan minum, alias menahan lapar, menahan libido seksual, nggak ada pengen pujian. Emang kita lapar pengen dipuji orang? Nggak ada pengen harta, emang kita lapar pengen harta? Nggak ada pengen jabatan. Orang meninggalkan makan minum bukan untuk mendapatkan jabatan. Semua itu dilakukan sampai rela lapar, rela haus, rela menjauhi tempat tidur. Tentu ini berlaku buat siang aja dengan istri. Itu bukan ingin mendapatkan manfaat material, fisik, lahiriah, kelezatan duniawi, tidak ada. Justru disitulah dia semakin merasakan dekat kepada Allah, yaitu nanti ada balasan besar di akhirat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasanya karena Allah. Dalam hadis yang lain, man qoma ramadhana, siapa yang tarawih di bulan Ramadan karena Allah, maka dosanya bersih. Kemudian kita berpikir, buat apa kita punya dosa dibersihkan? Ya tentu supaya selamat dari neraka, alias pengen masuk surga. Jadi orientasi hidupnya orang yang puasanya benar diajarkan ada pahala akhirat. Kenapa kita siang-siang sendirian tidak berani makan? Sebut sajalah kita sedang wudhu siang hari zuhur. Jangankan orang sendirian kita berwudhu, rame-rame kita berjejer berwudhu. Saat kumur-kumur juga separuh kita telan, teman sebelah nggak tahu. Separuh kita semprot, biar orang lain taunya kita nggak menelan, tapi separuh telan, nggak ada yang tahu. Tapi kita tidak berani. Kenapa? Nanti akhiratnya puasa saya nggak diterima, di akhirat saya nggak dapat pahala, rugi. Maka orientasi orang yang puasanya benar dan mendapat pahala adalah memiliki orientasi akhirat, bahwa apapun yang saya lakukan akan ada catatan dan pertanggungjawaban serta balasan di akhirat nanti. Kemudian dalam pola keyakinan ini yang ketiganya adalah dia bersih dari sifat munafik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 204, tanda orang munafik itu diantaranya wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yusidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Tanda orang munafik itu adalah kalau bicara tentang dunia bersemangat, menggebu-gebu, bahkan metodologinya untuk bisa menggapai sukses duniawi luar biasa, sistematik, terencana, terprogram, terukur, sampai orang kalau mendengarkannya membuat terpesona. Ajib bahasa Arabnya. Hebat ini program kerjanya, hebat. Program cerdas finansialnya hebat. Sampai program pembangunannya luar biasa. Orang pada terpesona. Itu tanda munafik kalau berbicara dunia, harta, jabatan, finansial, apapun yang sifatnya duniawi, itu menggebu-gebu dengan penuh semangat, bahkan dengan sistem yang sistematik yang luar biasa. Tapi kemudian ternyata wahwa aladul khisom, kalau bicara tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, dosa dan pahala, bicara tentang surga dan neraka, aladul khisom, marah, merah mukanya, nggak terima, nggak suka ngomongin dosa pahala, nggak suka ngomong surga neraka, nggak suka ngomong tentang pengawasan Allah. Itu tanda orang munafik. Nah, ketika orang puasa justru kita sedang mengejar akhirat, mengejar ridha Allah, bukan mengejar duniawi. Kalau mengejar duniawi kenapa kita lapar? Nah, disitulah kemudian kita puasa mengikis sifat kemunafikan. Dan diantara sifat kemunafikan yang lain itu sholatnya males. Ya, kita di bulan Ramadan dilatih sholatnya ditambah
walaupun mungkin di malam-malam yang lain tahajud malas, giliran Ramadan tarawihnya tekun. Kemalasan ibadah sholat diantaranya dikikis di bulan Ramadan. Belum lagi baca Al-Quran, orang munafik malas di bulan Ramadan pada tadarus. Melatih puasa dan Ramadan melatih kita mengikis sifat kemunafikan. Tanda-tanda puasa diterima pasca Ramadan, melewati bulan Ramadan, kebiasaan baik ini berlanjut. Yang kedua yaitu tentang tanda diterimanya pada pola fikir atau paradigma. Selama ini kita kalau melihat sesuatu berpikirnya seringkali jelek. Yang saya maksud berpikir jelek itu begini. Ketika kita melihat sesuatu dianggap merugikan finansial, kita kesel, kita marah, kita jauhi orang itu, kita anggap orang itu penyebab hal yang merugikan kita, menjadi penyebab merugikan kita. Lalu karena itu kita marah, emosi. Di bulan Ramadan kita diajarkan tentang berpikir positif, diajarkan tentang menahan amarah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Segala yang Allah ciptakan itu tidak ada yang salah. Saat kita senang, mungkin sedang nyetel YouTube, mungkin sedang chatting, mungkin sedang apa saja, kita kesenangan diri. Tiba-tiba anak kita nangis. Di bulan yang lain biasanya kita marah, membentak, melotot. Sadar di bulan puasa marah-marah itu akan membatalkan pahalanya. Melatih diri dengan kesabaran untuk tidak marah-marah, tidak melotot, tidak membentak. Kenapa? Takut pahala puasanya hilang. Sementara syahrul Ramadan syahrus sabr, bulan kesabaran. Mulai melatih sabar. Jadi cara berpikirnya, oh tangisan anak itu melatih kesabaran saya. Oh tangisan anak itu ladang pahala buat saya. Berpikirnya bukan pada fisik anaknya, tapi berpikirnya tentang peluang pahala yang didapatkan dari tangisannya itu. Begitu ketika kita melihat teman kita melakukan kesalahan, dulu kita suka mencela dengan ngecengin bahasa Betawinya. Melihat orang salah dicengin, dicela. Di bulan Ramadan dilarang mencela orang, memaki orang, mencemooh orang, merendahkan orang. Akhirnya berpikir, oh ternyata saya harus bersikap diam atau memotivasi. Kekurangan dan kesalahan orang itu jalan bagi saya mendapatkan ridho Allah dan pahala. Caranya bimbing, kasih tahu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kelembutan. Kekurangan orang ladang pahala, ladang surga. Di bulan Ramadan dilatih, yaitu dengan cara Allah melarang di bulan Ramadan memaki, mencela, menghina. Akhirnya melihat apa-apa. Ketika kita melihat mungkin anak kita sembarangan buang sampah, bukan dilempar ke tempat sampah, selempar-lemparnya. Yang tadinya kita biasa memaki, membentak, di bulan Ramadan menahan diri. Kita kasih taunya lemah lembut. Anakku sayang, kalau habis makan itu kulitnya buangnya di tempat sampah. Akhirnya kita mencoba mendidik dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kedewasaan. Jadi tingkat kesabaran di bulan Ramadan itu luar biasa. Makanya wajar kalau bulan Ramadan disebut dengan syahrus sabr, bulan kesabaran. Cara orang bisa sabar selalu dimulai dari positive thinking, husnudzon billah, berpikir positif. Tidak ada hal yang Allah ciptakan salah. Kebodohan orang ladang pahala buat orang pandai. Kepandaian orang ladang pahala buat orang bodoh. Kemiskinan orang ladang pahala buat orang kaya. Kekayaan orang ladang pahala buat orang miskin. Begitulah yang disebut dengan hidup saling membutuhkan, saling mengisi, saling memberi, take and give. Jangan pernah merasa lebih mulia orang kaya terhadap orang miskin. Begitu juga nggak perlu minder orang miskin terhadap orang kaya. Kemuliaan tidak terletak pada harta. Kemuliaan tidak terletak pada jabatan. Justru puasa mengajarkan kemuliaan itu terletak pada ketakwaan. Bukankah puasa mengajarkan la'allakum tattaqun? Bukankah Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum? Kemuliaan seseorang itu pada ketakwaannya. Orang kaya yang tidak bertakwa, mungkin orang kaya tapi sombong, ibadah malas, sebab kekayaannya dicapai dengan cara yang haram, itu bukan kemuliaan. Toh orang kaya bakal mati, meninggal dunia tidak membawa harta benda, di akhirat akan disiksa.
Orang miskin boleh jadi lebih mulia ketika dia tidak mencuri, dia tidak sombong, dia ibadahnya rajin. Orang kaya bisa menjadi mulia ketika dia tidak sombong, ketika ibadahnya rajin, ketika rendah hati. Nah, caranya melihat apa-apa dengan sikap positif. Orang kaya melihat orang miskin, dialah jalan surga bagi saya. Orang miskin melihat orang kaya, dialah jalan surga bagi saya. Orang pandai melihat orang bodoh, dia jalan surga buat saya. Orang bodoh melihat orang pandai, dia jalan surga buat saya. Begitu seterusnya, cara berpikir positif di puasa sangat, di bulan Ramadan sangat ditekankan dan sangat diajar atau diasah. Nah, sehingga nanti dan memang di bulan Ramadan ini kita dilatih mengendalikan hawa nafsu. Menahan, makan, minum, libido seksual adalah melatih mengendalikan nafsu, bukan menghilangkan nafsu, tapi nafsu dikendalikan. Dan di sini tidak cuma makan minum saja yang dikendalikan, kemarahan, kebohongan, kemudian memandang sesuatu dengan iri hati, ujub, itu harus dibersihkan, mengendalikan nafsu yang mengotori hati, ria, sombong, berburuk sangka, pendendam, itu dikendalikan. Marah bukan dilarang, yang dilarang marah bukan pada tempatnya atau marah yang berlebih-lebihan. Hawa nafsu terhasek bukan dilarang, tapi dikendalikan, salurkan kepada istri, itu pun suruhnya di malam hari saja. Begitu seterusnya. Jadi bulan Ramadan bulan pengendalian hawa nafsu. Dan yang ketiga, perubahan yang didapatkan melalui tarbiyah siam yang tandanya diterima dan berpahala besar adalah pola sikap dalam menghadapi masalah, alias semakin dewasa akhlaknya semakin baik. Dalam bahasa lainnya tasawuf, ya, akhlaknya semakin baik. Kenapa? Orang puasa diajarkan, oh ternyata puasa itu lapar. Tetapi selapar-lapar saya nanti sore-sore ngabuburit, beduk maghrib, makanan banyak. Bagaimana dengan orang miskin yang laparnya tidak ketemu makanan, bukan cuma siang saja. Maka kita kemudian berempati, ada rasa kepedulian sosial kepada mereka. Maka kita kemudian dilatih, keluarkanlah zakat, baik zakat fitrah, zakat mal. Kemudian puasa juga mengajarkan ketawaduan. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah wa man takabbara wadu'ahullah. Rawahu Abu Nuaim. Siapa yang merendahkan diri kepada orang lain karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Tetapi siapa yang sombong, Allah akan hinakan dia. Puasa mengajarkan kita dengan lemes, lapar, haus, kita jadi tidak sombong lagi. Sekuat-kuat badan, keker, dengan puasa, lemes, jadi tidak sombong. Dan kemudian kita jadi tawadu. Kemudian tadi sebutkan sabar dan syukur. Lalu kemudian puasa mengajarkan qanaah, merasa cukup. Coba, ternyata ketika siang laparnya luar biasa, keinginan di dalam hawa nafsu, perutnya, otaknya pengen makan ini, sampai-sampai dikoleksi makanan di meja makan. Ternyata baru minum segelas sama kolak setengah mangkok barangkali, atau korma 3 biji. Alhamdulillah udah cukup, merasa sudah kenyang, cukup. Oh ternyata saya tidak butuh makanan banyak. Qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit. Itulah puasa mengajarkan itu. Sebagai kesimpulan, tanda puasa itu diterima adalah membuahkan cerdas spiritual. Orang yang selama ini disibukkan dengan kerja, dengan training dan lain sebagainya, itu hanya melatih kecerdasan finansial yang terpadu dari cerdas intelektual dan cerdas emosional. Itu perpaduannya membentuk cerdas finansial. Intinya mencari uang dan bagaimana bisa memanage, bisa mendapatkan duit yang banyak, dan seolah-olah dengan itu bisa bahagia di dunia. Tapi puasa lebih tinggi, mengajarkan cerdas spiritual dengan kesadaran pengawasan Allah. Apa yang diperbuat di akhirat akan menjadi tanggung jawab dan balasan yang baik. Maka membuat orang perilakunya menjadi lebih baik, yang kemarin disebut dengan integritas. Jadi puasa membentuk cerdas spiritual. Dengan cerdas spiritual maka orang akan jujur, akan adil, akan berkualitas hidupnya, dia akan benar, dia akan amanah, dan akan rendah hati. Intinya dengan puasa membentuk integritas dan takwa, cerdas spiritual. Ini tanda puasa diterima, yaitu setelah itu menjadi lebih baik. Sekian, mudah-mudahan Allah memberikan kita
ilmu yang manfaat, iman yang kuat, ibadahnya diterima, mendapat ampunan, besok kita sama dimasukkan surga melalui pintu Ar-Rayyan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.